ada bagiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk malam ini kami boleh menaikkan syukur kami atas kasih setiamu di dalam memelihara kehidupan kami. Sepanjang hari kami boleh beraktivitas, Engkau sertai kami Tuhan. Dan kini pada malam hari ini kami boleh meluangkan waktu kami untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, bersimpuh bersembah sujud, karena kami rindu akan sapaan-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mendengar dengan sepenuh hati kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami, mengubahkan kami, juga menegur kami, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Saino, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan pakai, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, jalannya persekutuan doa pada malam hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan hadir dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam ini kita bertemu kembali untuk bersama merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kondisi yang bagi kita untuk wilayah Mboja dan sekitarnya memang dianggap rawan merah. Untuk mendasari firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya bacakan dari 2 Samuel 2
ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yesriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesi Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesi Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Demikian bacaan kita dari 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dilatar belakangi kekacauan yang terjadi saat Saul dan kerabatnya dan tentu kerajaan atau istana hancur. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 22 sampai 27, di sana dinyatakan, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hei anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagimu cintamu, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Itulah keadaan yang pada saat itu dihadapi bangsa Israel, demikian juga dihadapi oleh Daud. Kehilangan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, bahkan Saul adalah orang yang diseganinya. Nah, di dalam situasi yang sedemikian, yang luar biasa dari Daud untuk membangun keterpurukan, tidak mengandalkan diri sendiri. Dia memang terpuruk,
Dia memang hatinya hancur, tetapi dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Padahal dia adalah orang hebat, terbiasa hidup rekoso, hidup susah, menggembalakan kambing domba ayahnya, dan harus berhadapan dengan penjara, harus berhadapan dengan binatang liar. Itu hal yang biasa. Bertaruh nyawa itu hal biasa. Tetapi kehilangan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang diseganinya, ini yang tidak biasa bagi Daud. Sehingga Daud merasa bagaimana harus berbuat. Seandainya masa bodoh aku bisa hidup, ya bisa. Saya rasa tidak ada yang sulit bagi Daud. Namun bagi Daud bukan hanya sekedar bagaimana dia bertahan hidup. Kalau hanya sekedar bertahan hidup bisa, karena wis dari awal mula hidupnya memang tidak mudah, wis kulino rekoso. Tapi bagi Daud yang penting bagaimana agar hidup itu tidak sekadar hidup. Biar hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau hanya sekedar menjalani hidup, wis wong urip kari piro sih, mudah saja begitu saja. Yang penting iso mangan, iso ngombe, bisa. Tapi Daud tidak itu yang dicari. Daud tidak ingin hidup hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa dia ingin sisa-sisa hidupnya itu berkenan kepada Tuhan? Tentu itu karena pengenalannya akan Tuhan yang luar biasa. Pengenalannya akan Tuhan, benar-benar ia rasakan, ia jalani bagaimana hidup bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keterpurukannya dia yakin bahwa Tuhan pasti melawat dirinya. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar, "Oh, kamu Daud hebat." Tidak. Daud terus dipantau, Daud terus didukung bahkan di tengah-tengah keterpurukannya. Nah, sehingga saat akan melangkah setelah semuanya kacau balau, mau melangkah, apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi kemana? Maka Daud bertanya kepada Tuhan Allah, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Tentu bagi Daud, kemana dia akan hidup sebetulnya untuk daerah Sanat bukan satu yang asing, karena sering pengembaraannya kemana-mana. Tetapi dia ingin yakin saat dia pergi itu adalah memang itu yang dikehendaki Tuhan. Tidak hanya sekedar sing penting aku lewat, sing penting aku melaku. Tidak. Tetapi di mana akan ditempuh itu yang ditentukan Tuhan, itu yang dicari. Sebab bukankah Daud lekuk tebing dan lembah di sana telah dijelajahinya. Bukankah dia tidak tahu, tetapi sesungguhnya ia ingin tahu apa yang dimau Tuhan. Sisa-sisa hidupnya itu apa sih yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Apa yang mau Tuhan lakukan untuk diriku? Nah, dan setelah tahu, tentu tidak hanya sekedar hanya ke Yehuda toh. Tidak gitu. Dia tidak lalu diam.
seperti kebanyakan orang di dalam persekutuan doa, di dalam pemahaman Alkitab, di dalam bergereja pun kan kita semua ingin tahu apa yang dimau Tuhan. Tetapi biasanya ya, oh begitu ya yang dimau Tuhan. Adakah tindakan konkret yang terus dilakukan? Daud berbeda. Daud begitu tahu harus pergi ke Yehuda, dia melangkah. Apapun nanti yang akan dihadapi di sana bukan masalah. Dia lalu pergi. Dan benar ia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan yang diperintahkan Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Jadi kalau kita setiap persekutuan doa, kita pemahaman Alkitab, kita bergereja, tahu yang dimau Tuhan, lakukan itu, pasti akan diberkati Tuhan. Benar, setelah Daud pergi, kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana, menjadi raja atas kaum Yehuda. Diberkatilah Daud, diurapi menjadi raja. Orang yang datang kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan, setelah dapat pasti lalu dilakukan, dan Daud mendapat berkat. Daud diberkati, diurapi menjadi raja. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setelah Daud dinobatkan menjadi raja Yehuda, orang-orang Yabes Gilead yang telah menunjukkan kebaikan dengan menguburkan Saul, Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Tidak bisa menolong menyelamatkan Saul, hanya menguburkan saja, itu bagi Daud itu sungguh luar biasa. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Dia memberi penghormatan kepada Saul, tidak hanya dilihat digeledak kayak gitu. Saat orang-orang Yabes Gilead melihat jasad Saul, lalu dia menguburkan, dan oleh Daud itu dianggap suatu hal yang luar biasa. Maka diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Tidak hanya kata diberkati kamu yang Daud lakukan, apa? Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Jadi Daud tidak hanya ngomong, wah baik kamu, hebat kamu. Tidak. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tentu merasakan betapa susahnya hidup sekarang ini. Walaupun mungkin kita sudah terbiasa, saya dulu ya uripe rekoso, urip nang desa. Pak Saino juga begitu mungkin. Dulu juga betapa susahnya angon kebu, ngger kebu dan sebagainya. Jadi kalau besok emeritus ya tidak masalah. Tapi kan hanya sekedar besok tinggal menjalani hidup pensiun enak-enak. Oh ya jangan.
Carilah apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan agar sisa-sisa hidup ini masih berguna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadikan berkat bagi banyak orang. Daud juga menjadi berkat bagi bangsa Yehuda, berkat bagi orang-orang Yabes Gilead, dan tentu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Nah, pernahkah kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita juga bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat? Tentu kita tidak hanya bertanya, namun siapkah kita untuk melakukan saat kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, agar kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, agar untuk menjalani kehidupan ini kita tidak hanya sekedar hidup. Kita menjalani hidup ini tidak hanya sekedar hidup, sing penting aku urip, sing penting aku lan anak bojoku iso mangan ngombe. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi bagaimana hidup kita yang diberkati ini juga menjadi saluran berkat, sehingga banyak orang merasakan berkat-berkat Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memanglah tepat kalau pada kesempatan ini kita bersama-sama semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang dimau Tuhan, sehingga hidup kita akan bermakna. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kami menjalani kehidupan ini tidak hanya sekedar yang penting kami hidup, tetapi bagaimana kami menjalani hidup yang diberkati ini bisa menjadi saluran berkat. Tentu kami selalu memohon petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami mohon arahan-Mu agar jalan langkah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan benar-benar kami mendapatkan berkat-berkat yang dari-Mu. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan kepada saudara-saudara kami agar mereka pun boleh merasakan berkat. Pada kesempatan malam yang indah ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Edi Mursito, karena adik dari Bapak Edi Mursito almarhum juga Tuhan berkenan memanggilnya. Untuk itu Tuhan berikan penghiburan kepada keluarganya. Demikian juga keluarga Ibu Edi Mursito di sini, kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya juga Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri. Ya Tuhan, sedemikian banyak yang terpapar oleh COVID, namun kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami. Untuk itu Tuhan,
Berkatilah apa yang ia makan, minum, demikian juga obat-obat yang diminumnya. Engkau berkati sehingga saudara-saudara kami boleh segera pulih kembali. Bapa kami yang ada di sorga, kehidupan kami ada di dalam genggaman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya di dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan ketahuilah, Dia menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bersyukur